Selamat bertemu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengambilan dan pengelolaan sampel pada pasien-pasien dengan kecurigaan COVID-19, di mana apa yang saya berikan kali ini saya ambil dari buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 revisi 4 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret tahun 2020. Sebelumnya, Bapak Ibu, saya adalah Dr. Woro Umirate, MKes SPPK dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta. Baiklah, kita akan memulai awalnya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya bahwa saat ini kita sedang mengalami pandemi virus SARS-CoV-2 sebetulnya ya, itu bukan virus COVID-19 tapi virus SARS-CoV-2 yang dengan di mana virus ini adalah coronavirus yang menyebabkan influenza ringan sampai berat. Nah, beberapa virus corona yang sudah kita kenal yang menyebabkan penyakit yang berat adalah MERS dan SARS yang menjadi KLB pada beberapa waktu yang lalu. Nah, virus corona SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini merupakan virus baru yang ditemukan pada manusia dan penularannya melalui droplet dan kontak erat, tetapi penularan utamanya adalah melalui droplet. Droplet adalah melalui percikan air liur pada saat seseorang itu batuk, pada saat seseorang itu bersin, dan pada saat seseorang itu berbicara. Nah, penegakan diagnosis laboratoriumnya saat ini kita masih menggunakan metode PCR. Meskipun beberapa waktu ada wacana untuk mengembangkan penegakan diagnosis ini dengan menggunakan TCM-TB. Tetapi ini belum dimulai sehingga metode utama yang kita gunakan adalah PCR. Artinya seseorang dikatakan dia terinfeksi virus ini berdasarkan hasil pemeriksaan PCR, bukan pemeriksaan rapid diagnostic test. Nah, siapa saja yang akan kita lakukan pemeriksaan atau siapa saja yang akan diperiksa dengan metode PCR ini? Yang pertama adalah pasien-pasien yang dalam pengawasan atau yang kita kenal dengan PDP. PDP ini sebetulnya suspek. Kenapa disebut dengan PDP? Mungkin untuk menghindari rasa khawatir, karena kalau kita sudah bicara suspek, maka dalam benak kita dia sudah sakit, padahal belum tentu dia sakit. Nah, apakah pasien PDP, apa syaratnya? Mungkin Bapak Ibu bisa membaca sendiri di buku pedoman revisi 4 tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah orang dalam pemantauan dan orang tanpa gejala dengan rapid positif. Nah, ini mungkin nanti menjadi tugas Bapak Ibu untuk kontak tracing pasien-pasien yang rapid positif. Kemudian kalau hasilnya nanti positif PCR-nya, maka Bapak Ibu mempunyai tugas untuk kontak tracing di lapangan siapa saja yang kontak dengan orang tersebut. Nah, ada banyak spesimen untuk pemeriksaan PCR ini, tetapi karena virus ini menginfeksi saluran napas, maka spesimen yang akan kita gunakan adalah spesimen yang berasal dari saluran pernafasan. Yang pertama adalah swab atau usap nasofaring, yang kedua adalah swab atau usap tenggorokan atau orofaring. Yang saya garis merah, yang saya cetak merah, itu adalah yang utama. Kemudian bisa juga diambil dari aspirasi trakea atau nasofaring atau nasal wash, tetapi ini sulit dan hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Kemudian juga bisa diambil jaringan biopsi paru-paru, ini biasanya pada pasien-pasien yang meninggal untuk kepentingan penelitian. Bisa juga dengan bilasan bronkoalveolar atau yang kita kenal dengan BAL, tapi ini juga sulit, hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Dan yang berikutnya adalah sputum, tetapi sputum sementara ini kita tidak memaksakan karena sputum ini orang harus batuk, risiko untuk dropletnya sangat tinggi. Sehingga yang kita utamakan adalah swab atau usap nasofaring dan usap tenggorokan. Nah,
Untuk pemeriksaan serologi, dalam hal ini adalah kita pemeriksaan RDT, maka yang kita gunakan adalah darah dan lebih tepatnya, lebih bagusnya adalah serum atau plasma. Di mana kita ambil 2 kali, serum vasoakut yang diambil pada minggu pertama sakit atau minggu pertama setelah dia kontak dengan seseorang yang positif, dan serum vasokonvalesen yang diambil 2 atau 3 minggu setelahnya. Biasanya kita menggunakan batasan waktu 10 hari, seperti itu. Nah, ini adalah kapan kita ambil atau berapa sampel yang akan kita ambil. Untuk pasien dalam pengawasan, jenis sampelnya tadi usap hidung dan usap nasofaring dan usap tenggorok yang akan kita ambil di hari pertama dan hari kedua. Jadi satu orang membutuhkan 2 sampel ya, atau bila dia memburuk. Nah, kemudian yang berikutnya orang dalam pemantauan, dan ini biasanya nanti juga akan dirawat di rumah sakit, sama akan diambil swab hidung atau nasofaring dan swab orofaring yang diambil hari pertama dan kedua atau bila kondisinya memburuk. Sedangkan orang tanpa gejala dengan rapid test reaktif sama juga akan diambil swab saluran nafas. Kalau menurut buku pedoman sebetulnya diambil di hari pertama dan hari ke-14. Tetapi kenyataannya kadang pasien ini suka diambil hari pertama dan hari kedua. Nah, nanti untuk di lapangan bisa didiskusikan lagi apakah nanti akan kita ambil hari pertama dan 14 atau hari pertama dan kedua. Nah, ini untuk penegakan diagnosis, tetapi pada pasien-pasien yang sudah positif PCR-nya, nanti akan diulang lagi pengambilan sampel swab-nya di hari, ada yang mengatakan setiap 2 hari sekali, ada yang mengatakan setiap 3 hari sekali. Yang pasti adalah pengulangan pemeriksaan swab pada pasien positif digunakan untuk penentuan apakah dia sudah sembuh atau belum. Artinya seseorang yang PCR-nya positif dan dirawat di rumah sakit, dia boleh pulang kalau swab-nya 2 kali berturut-turut itu hasil PCR-nya negatif. Nah, karena ini ada di rumah sakit, maka bukan menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu semua. Mungkin yang menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu semua adalah orang tanpa gejala dengan rapid test yang reaktif tadi. Nah, siapakah yang mengambil spesimen? Sebetulnya pengambil spesimen ini bisa dilakukan oleh dokter. Dokter umum, dokter THT, dokter bedah mulut, bahkan dokter gigi pun bisa. Ya. Kemudian petugas laboratorium seperti teman-teman semua yang dilatih dan para medis lainnya, bisa perawat atau bidan. Ya, nanti monggo di lapangan, saya berharap kalau nanti memang kasusnya banyak dan petugas laboratoriumnya cuma 1 dan tidak mungkin untuk mengambil sekian banyak kontak tracing, maka bisa meminta bantuan dari para medis yang lainnya seperti perawat atau bidan. Otomatis juga mereka harus dilatih atau diberitahu bagaimana cara pengambilannya dan apa saja yang diambil dan bagaimana cara memasukkan sampel ke dalam media transport. Nah, persiapan pengambilan sampel, cuci tangan saya rasa semuanya pasti sebelum menggunakan APD itu harus cuci tangan ya, dan setelah tindakan. Kemudian gunakan APD lengkap. Mohon Bapak Ibu jangan mengambil sampel kalau APD tidak lengkap. Masker minimal N95. Ya. Kemudian jangan lupa siapkan formulir yang akan berisi data pasien. Kemudian siapkan peralatan, dalam hal ini adalah swab tenggorok dan orofaring. Ya, untuk alat swab tenggorok dan orofaring yang terdiri dari VTM, virus transport medium, swab dacron, jadi hanya boleh menggunakan swab dacron, spatula, plastik klip, parafilm, dan label. Sedangkan kalau nanti kita akan mengambil sputum, maka kita menggunakan kontainer steril. Tapi untuk kontak tracing, kita hanya mengambil swab tenggorok dan orofaring. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu harus membawa ice pack dan cool box untuk menyimpan sampel yang sudah diambil dari pasien.
Nah, ini adalah kewaspadaan universal yang harus kita jaga, di mana kita bisa menggunakan jas laboratorium lengan panjang atau kita menggunakan hazmat, ya. Kita bisa menggunakan sarung tangan karet bagian luar, kemudian kacamata plastik atau goggle. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa menggunakan face shield, ya. Mau menggunakan dua-duanya lebih aman, kalau hanya menggunakan face shield juga boleh. Kemudian masker N95, ditambah mungkin masker bedah, bisa juga. Tutup kepala plastik dan sepatu bot atau mungkin sepatu penutup kaki. Biasanya dalam satu set coverall itu sudah tersedia semuanya. Tinggal Bapak Ibu menggunakan. Nah, ini APD lengkap. Kalau sudah dipakai seperti ini, itu mungkin gambar ini ada sedikit kesalahan karena kakinya itu masih menggunakan sepatu seperti biasa, ya. Itu tidak menggunakan sepatu yang ada di coverall-nya. Jadi itu jangan ditiru ya Bapak Ibu ya, karena sepatunya kelihatan. Nah, ini adalah perlengkapan pengambilan swab. Jadi nanti kita menggunakan tong spatel dan ini bersifat disposable. Jadi jangan dipakai untuk bergantian dengan pasien yang lain, tetapi satu pasien adalah satu tong spatel. Nah, untuk VTM ada dua jenis VTM yang tersedia, yaitu VTM yang siap pakai yang di dalamnya sudah ada swab dakronnya, atau VTM yang membuat sendiri yang dibuat dari HBSS sehingga dakronnya juga terpisah. Nah, VTM yang disediakan oleh Dinas Kesehatan adalah VTM yang siap pakai berisi swab dakron 1, 2. Jadi nanti Bapak Ibu akan butuh satu VTM yang berisi satu swab dakron ditambah satu swab dakron yang lepasan, sehingga nanti satu pasien adalah membutuhkan satu VTM dan 2 swab. Ya, jangan keliru ya Bapak Ibu, 1 VTM dan 2 swab. 1 swab untuk nasofaring, 1 swab untuk orofaring. Nah, ini contoh dari VTM yang siap pakai. Nah, kalau nanti misalnya Bapak Ibu menerima VTM yang berwarna merah, jangan diterima kalau VTM ini sudah berwarna kuning, karena itu berarti sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Nah, VTM yang nanti akan kita berikan yang dipakai untuk praktek hari ini adalah VTM yang berwarna merah, itu masih baru ya, sehingga masih bisa dipakai dengan volume kurang lebih 3 cc. Nah, bagaimana penyimpanan VTM? Maka penyimpanan VTM baik yang HBSS maupun yang siap pakai, maka kalau HBSS belum diramu, itu bisa disimpan dalam suhu kamar. Itu biasanya bentuknya dalam satu botol besar ya, sekitar 1 liter. Tetapi kalau sudah dimasukkan dalam cup sampel dalam volume 2 cc, maka sebaiknya disimpan dalam suhu 2-8 derajat. Demikian juga VTM yang siap pakai, itu juga disimpan dalam suhu 2-8 derajat. Mohon diperhatikan, sehingga nanti kalau Bapak Ibu datang ke lapangan atau kontak tracing, sebaiknya cool box-nya juga harus diisi dengan ice box di samping untuk mengamankan VTM, juga nanti untuk mengamankan sampel. Nah, sekarang kita masuk ke cara pengambilan spesimen. Nah, kita masuk ke pengambilan usap nasofaring. Kalau kita mengambil usap nasofaring ini adalah pengambilan yang cukup menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pasien. Maka kita harus menjelaskan prosedur ini kepada pasien secara singkat. Jadi kita mengatakan, Bapak Ibu, saya akan mengambil sampel dan dengan memasukkan swab ke dalam hidung Bapak Ibu. Jadi mereka tidak kaget pada saat Bapak Ibu memasukkan dakron swab ke dalam hidung pasien. Kemudian kalau kita melihat pasien ini kok agak pilek-pilek atau mungkin ada kotoran, maka sebaiknya kita memberikan mereka tisu untuk mengeluarkan lendir-lendir yang ada di hidung. Kenapa? Karena nanti kalau kita tusuk dia gatal, nanti justru lendir ini akan keluar dan ini berbahaya bagi kita. Kemudian biasanya pasien itu kalau melihat kita membawa dakron, dia akan ngeri gitu ya. Maka mintalah pasien untuk menutup mata, agar dia tidak melihat pada saat kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidungnya.
Nah, kemudian kita bisa, jangan lupa karena lubang hidung ini agak gelap, kita bisa menggunakan lampu kepala atau kita bisa menggunakan senter, ya. Dan kita menarik kepala pasien ke belakang dan angkat dahu agak sedikit menengadah. Atau kita suruh dia duduk di kursi di mana di bagian lehernya kita kasih bantal kecil sehingga dia bisa sedikit menengadah. Nah, masukkan swab pelan-pelan ke dalam hidung sejajar dengan rahang atas dan kita pastikan dia tetap ada di bawah. Panjang swab yang kita masukkan itu kurang lebih sekitar 10 cm untuk orang dewasa dan sekitar 6-8 cm untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu nanti sebelum memasukkan bisa mengira-ira 10 cm itu seberapa panjang, ya, sehingga nanti tidak terlalu nyogrok ke dalam dan juga tidak terlalu hanya ada di permukaan. Kemudian setelah masuk, putarlah swab ini, silakan mau ke kiri atau ke kanan, bisa sekali, ya. Tapi kalau kita ragu, kalau kita yakin, kalau kita yakin kita bisa melakukan putaran swab ini 2 kali. Kemudian tarik swab perlahan-lahan keluar dari hidung. Nah, karena nasofaring ini ada di belakang, maka kita cukup melakukan usapan pada salah satu hidung saja. Silakan dipilih apakah mau hidung kanan atau hidung kiri. Tetapi jangan dua-duanya. Beda dengan nasal swab. Kalau nasal swab yang kita swab adalah di bagian cuping hidung. Ya, sehingga dia harus kiri kanan. Tapi kalau nasofaring itu ada di belakang, sehingga cukup satu saja. Ya, ini perlu diingat. Nah, ini contohnya, ya. Jadi ini pasiennya kita, kalau anak-anak kita boleh megang dagu agar terfiksasi, ya, agar dia tidak menggelengkan kepala mendadak sehingga nanti swab kita bisa patah di dalam, sehingga kita fiksasi dagunya, ya. Kemudian kita masukkan perlahan-lahan agar dia tidak bersin atau mungkin dia tidak kesakitan. Hati-hati Bapak Ibu, nasofaring ini memang agak lebih tidak nyaman daripada orofaring. Nah, ini gambarnya, ya. Jadi kurang lebih 10 cm kita lihat, ya, pelan-pelan masuk, ya. Gambar yang di tengah dia ada di septum yang paling bawah, kemudian nanti sampai terasa mentok kurang lebih 10 cm, kemudian kita putar. Hati-hati lihat gambar di bawah, jangan mengarahkan swab ke arah mata karena itu nanti justru dia akan mengenai langit-langit hidung yang bagian atas. Nah, kemudian swab yang kedua adalah pengambilan usap orofaring. Kalau usap orofaring ini biasanya akan lebih mudah, tetapi biasanya risiko untuk muntah lebih besar. Nah, kalau sekiranya pasien ini bisa membuka mulut dengan lebar, dan kita bisa melihat area orofaring atau daerah tonsil atau yang kita kenal dengan daerah yang ada amandelnya, maka kita tidak perlu dengan tong spatel. Tetapi kalau kita sekiranya tidak bisa melihat area yang akan kita swab, maka kita gunakan tong spatel di tangan kiri dan menekan lidah sehingga nanti terlihat bagian orofaring tersebut. Nah, kita lihat di sini area yang kita usap adalah kiri kanan. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan mulai dari kiri dulu, kemudian diputar sampai ke kanan, ya. Kemudian bisa juga di satu sisi, kiri saja atau kanan saja. Tetapi sebaiknya kita memutar dari kiri sampai kanan. Ya, di situ gambarnya. Nah, kalau sudah didapatkan sampel yang tadi, jadi setiap mendapatkan satu swab, maka langsung swab tersebut dimasukkan ke dalam cup sampel atau cryotube yang berisi media transport. Putuskan tali plastik di daerah mulut tabung, ya. Biasanya ada swab dacron yang memang mudah dipatahkan, tetapi ada swab dacron yang sulit dipatahkan sehingga jangan lupa membawa gunting. Nanti bisa digunting sesuai di pas mulut VTM-nya. Kemudian ditutup rapat dan dilekatkan dengan parafilm atau selotip dan jangan lupa diberi identitas.
Nah, ini gambarnya, bisa dipatahkan. Ada swab dacron yang mudah dipatahkan, ada yang swab dacron yang sulit, sehingga nanti butuh gunting. Dan antara nasofaring dan orofaring dijadikan satu dalam satu VTM. Ya, jadi kita lihat di situ apakah nanti memasukkannya barengan, tidak. Jadi begitu Bapak Ibu mendapatkan nasofaring, swab nasofaring langsung masuk ke dalam satu VTM, masukkan dalam VTM. Oleh sebab itu pengambilan sampel ini memang harus ada asistennya, tidak bisa sendirian. Ya, jadi nanti teman yang satu memegang VTM-nya, kemudian kita yang mengambil, memasukkan, ya. Nanti mungkin temannya yang akan menggunting. Ya, tidak bisa sendirian. Jadi butuh asisten. Jadi paling tidak 2 orang. Nah, kenapa satu VTM dimasukkan 2 swab? Karena untuk meningkatkan viral load atau jumlah virus yang ada di situ, sehingga diharapkan juga nanti akan mendapatkan DNA virus yang cukup, sehingga kalau memang positif itu positif benar ya, jangan sampai negatif palsu. Dan juga kenapa harus 2 hari? Karena kita untuk meminimalisasi negatif palsu. Karena kita tahu pengambilan sampel ini cukup sulit, bisa saja pada saat pengambilan sampel yang pertama itu tidak kena virusnya, tetapi justru yang kedua itu kena virusnya. Atau bisa saja yang hari pertama kena virusnya, hari yang kedua tidak. Ya, jadi jangan lupa satu VTM berisi 2 dacron swab. Ya, Bapak Ibu, itu yang harus kita ingat. Nah, kemudian pemberian label spesimen, monggo bisa tulis dengan pensil 2B atau spidol permanen. Jadi kalau nanti datang ke lapangan jangan lupa membawa alat ini. Nama pasien, umur seperti biasa ya, jenis kelamin, tanggal pengambilan, kode-kode pasien sesuai dengan formulir nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut ya. Kemudian mungkin kita perlu tambahkan lagi adalah ini swab pertama atau swab kedua. Swab pertama artinya swab hari pertama atau swab hari kedua. Ya, nanti jangan lupa dijelaskan. Mungkin kalau di lapangan bisa saja kita nanti mungkin hanya pertama, tetapi bisa saja nanti kita mengambil swab pertama dan swab kedua, 2 hari datang ke situ. Atau bisa saja kita mengambil swab yang pertama, tapi nanti swab keduanya diambil di rumah sakit. Jadi penting sekali untuk menjelaskan ini swab pertama atau swab yang kedua. Nah, kemudian dibungkus dengan parafilm, hati-hati kalau memang tidak bisa juga menggunakan selotip, tidak apa-apa. Yang penting adalah jangan sampai labelnya ini terkena air sehingga nanti namanya hilang. Ya, hati-hati kita harus menjaga label ini tidak hilang pada saat dia terkena kita masukkan di tempat. Ya. Nah, kemudian penyimpanan spesimen. Setelah pengambilan, kita bisa masukkan ke dalam pool box, ya. Ini bisa tahan 48 jam dan usahakan suhunya 4 derajat. Dan diisi dengan cool pack atau dry ice ya. Kita biasanya pakai cool pack atau ice pack ya, seperti itu. Dan segera dikirim ke laboratorium rujukan. Nah, bagaimana pengepakan dan pengiriman? Prinsipnya adalah harus ada pengepakan primer dan pengepakan sekunder dan estimasi waktu kirim sampai ke tujuan. Tetapi karena kita hanya di Jogja, maka mungkin tidak begitu berat, apalagi kalau nantinya Kulon Progo ini mengirimnya ke BPVET akan lebih dekat. Tapi kalau nanti masih mengirim ke UGM atau mungkin ke BBTKL, maka perkirakan aspeknya cukup untuk sampai ke sana. Intinya suhu usahakan selalu dalam dingin dan jangan lupa dokumennya lengkap dan identitasnya lengkap. Nah, pengepakan ini ada wadah primer tempat berulir ya, sesuaikan dengan jumlah sampel, ada wadah sekunder ya, kemudian kantong plastik, tisu, parafilm, espek dan pengganjal agar dia tidak tumpah. Nah, pengepakan primer ini sesuai dengan ketentuan WHO harus kedap air dan tutupnya berulir. Ini yang penting. Ya, kemudian dibungkus secara terpisah masing-masing sampel dan untuk mencegah agar tidak pecah. Pengepakan primer ini kita bisa menggunakan pot urin bersih ya. Bisa Bapak Ibu menggunakan pot urin yang ada di puskesmas masing-masing.
Nah, sedangkan pengepakan sekunder itu biasanya harus kedap air, bisa menggunakan vaksin carrier. Nah, ini contoh pengepakan primer seperti ini, ya. Kemudian bisa juga menggunakan urin, ya, pot urin atau pot sputum yang belum dipakai, ya. Yang penting tutupnya berulir sehingga nanti tidak tumpah. Nah, kemudian jangan menggunakan kotak primer seperti ini karena ini risiko tumpah untuk tutupnya terbuka, ya. Nah, ini kemudian kotak sekundernya kita menggunakan vaksin carrier. Saya rasa kalau kita hanya mengirim ke Jogja saja BPTKL atau mungkin nantinya ke BPVET, mungkin cukup menggunakan kotak sekunder saja, ya. Tetapi kalau kita mengirim ke Jakarta, kita butuh kotak yang berikutnya, ya. Ini adalah perlengkapannya yang harus disediakan. Nah, aspeknya seperti biasa, jangan menggunakan es batu yang kita buat. Nah, kemudian ada plastik klip di mana misalnya Bapak Ibu mengambil 5 orang misalnya, ya. Maka satu plastik klip ini berisi satu pasien sebetulnya. Ya, satu pasien ini dua ini apa kok dua ini mungkin sampel hari pertama dan hari kedua. Memang ada laboratorium yang mengirim satu-satu. Oh, ini satu dapat langsung dikirim. Oke, boleh. Tapi ada juga yang menunggu sampel kedua. Ya, intinya adalah jika kita mengambil lebih dari satu pasien, maka masing-masing pasien dimasukkan dalam plastik klip yang berbeda, baru dimasukkan ke dalam kotak primer tadi, masukkan ke dalam wadah urin tadi. Nah, ini ya, kalau tidak pakai pot urin bisa pakai wadah seperti ini, tapi kalau pakai pot urin tinggal dimasukkan ke dalam pot urin. Nah, kemudian identitas wadah spesimen. Ya. Nah, untuk pengambilan sampel, pengiriman sampel laboratorium rujukan itu nanti ada beberapa wilayah, pembagian wilayahnya. Ada yang dikirim ke BBTKL PP Yogyakarta, ada yang dikirim ke bagian mikrobiologi FKUGM, ada yang dikirim ke RSUP Dr. Sarjito. Dan jangan lupa pengiriman ini harus disertai dengan surat pengantar yang berisi data-data pasien, dan pengiriman itu memang sebaiknya dengan menggunakan kurir. Saya rasa karena tempat kita di Jogja, maka tidak susah untuk mengirim dengan menggunakan kurir. Nah, harapan saya mungkin nanti untuk daerah Kulon Progo bisa dikirim ke BPVET, tapi ini juga sudah diajukan suratnya, semoga segera bisa terrealisasi sehingga lebih dekat untuk pengiriman sampelnya. Ya, saya rasa ini saja yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Intinya harus hati-hati pengambilan sampel dan jangan ragu, harus yakin bahwa kita bisa mengambil sampel tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat.